luar biasa, amin. Yes, Yes. Manfaatkan kita memberikan terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Dan saya mau ingatkan kepada Jemaat Gregorio, setelah firman Tuhan kita akan disambut langsung dengan perjamuan kudus. Jadi siapkan semua ornamen yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa, kita memulai ibadah kita lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur kami setinggi-tingginya Tuhan buat semuanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Dan kami mau siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menari, melompat, menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat puji-pujian pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkati kami dan juga masih belum bergabung. Kami percaya Tuhan Kau buat semuanya Jemaat Gregorio sama-sama berkumpul, sama-sama menikmati ibadah hari ini Tuhan dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah kita mau bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Walaupun bumi semua berlalu, bulan gak bercahaya lagi, tetapi hanya Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kita. Amin. Mari sama-sama. Semuanya goyang buat Tuhan kita. Ditembusin ya semuanya ya. Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala. Kita mau cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Yes, amin. Sekali lagi kita mau menyatakan biar bumi akan berlalu, Asik. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku dia tak pernah ingkar tak janji. pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya pasti Semua akan yang digenapi. difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama kita menyatakan Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. sekali lagi shalala. Shalalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Asik. Yes, amin. Kita yakin bahwa kita cintai Tuhan Yesus juga pasti cinta kita semua. Amin.
menuju langkahku. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 kau selalu ada di hati. Namanya Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Yesus, 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 nama yang luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk lagi lebih dalam lagi. Kita katakan bahwa yang mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap kesusahan kita, sakit penyakit kita ada dalam Yesus saja. Dia Tuhan yang tak pernah lupa untuk melimpahkan dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita nyatakan dan kita indahkan nama Tuhan lebih lagi. Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari angkat hati kita, tangan kita buat Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Kami katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kami temukan jawaban dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Katakan, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik banget. Mari angkat tangan kita saudara-saudara, katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawab. Lebih lagi katakan,
hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita menaikkan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, Kami mau mengangkat segala pujian kami ku hanya angkat bagi nama-Mu. segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Karena Tuhan tiada seperti-Mu ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yes, amen. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Kau besar dan sungguh besar untuk selama-lamanya. Dan kami siap terima taburan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami lewat hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada pagi yang baru ini. Hari yang baru, hari yang cerah, hari yang bahagia. Kita ada bersama dengan Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, selalu memberikan terbaik setiap orang yang bersuruh dengan nama-Mu. Kau selalu bersama kami, membimbing kami, mengatur setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi sukses, hidup kami lebih baik, hari lepas hari. Semua adalah sumber dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah damai dan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja bisa menjadi tempat di mana orang mengalami luka yang dalam daripada pemulihan dan penyembuhan. Karena itu, dalam salah satu penelitian Barna di Amerika menunjukkan bahwa hampir 4
Dari 10 orang yang tidak pergi ke gereja dikarenakan mereka menghindari gereja karena pengalaman masa lalu yang negatif di gereja atau dengan orang-orang di gereja. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya, yang kasih Kristus tidak tampak dalam hidupnya. Sehingga tidak mengherankan jika banyak orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lainnya. Karena itu, bagaimana cara hidup orang Kristen benar di tengah-tengah jemaat agar hidupnya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Pertama, hidupnya menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan adalah pertama, memiliki kesehatian dalam mengasihi. Memiliki kesehatian dalam mengasihi. Perbedaan apapun sebuah gereja, tidak ada satu gereja pun terlepas dari namanya perbedaan. Kita pasti akan menemukan adanya perbedaan, baik itu dalam hal ras, suku, karakter, pendidikan, status sosial, ekonomi, maupun cara pandang dan sebagainya. Sehingga tak mengherankan jika perbedaan inilah seringkali menjadi pemicu konflik dalam kehidupan berjemaat. Karena itu, Rasul Paulus seringkali menasehati jemaat untuk tetap mempertahankan kesatuan roh dalam ikatan damai, seperti dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dan 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini dikarenakan ada banyak godaan untuk memecah kesatuan atau keharmonisan kehidupan berjemaat yang berbeda latar belakang dan sebagainya. Dalam hal ini, Rasul Petrus juga mengingatkan seluruh orang percaya untuk seia, sekata, seperasaan, rendah hati dalam mengasihi saudara seiman. Hal yang kedua, supaya kita bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, kedua adalah tidak membalas kejahatan orang lain. Ditinjau dari latar belakangnya pergumulan dari dalam jemaat itu sendiri, yakni tidak harmonisan di tengah perbedaan yang ada. Sehingga dari awal Petrus mengingatkan mereka untuk seia, sekata, seperasaan, rendah hati dan mengasihi, karena kasih menjadi kunci dari kesatuan jemaat. Karena itu tidak dapat dipungkiri di tengah penganiayaan yang dialami, perbedaan konflik yang terjadi di dalam tubuh jemaat itu sendiri sangat mungkin menimbulkan rasa sakit muncul di dalam tubuh Kristus. Namun, dalam bagian ini, Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya memberkati mereka luar biasa. Mengapa demikian? Orang yang tidak membalas kejahatan adalah orang mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik. Karena itu, ia pasti menjaga lidahnya, menjauhi yang jahat, selalu mencari perdamaian. Mengapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Istilahnya, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan sendiri akan menyatakan keadilan
dan penghakimannya sesuai waktu Tuhan. Perhatian ayat 16 katanya. Kalau kita lihat dari pasal 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Karena itu jangan jemu-jemu kita berdoa, Bapak Ibu. Pada waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat pasti akan mendapat hukumannya sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia ada pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Jadi sikap kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain seharusnya dapat menghadirkan kasih Tuhan yang nyata. Maka dengan demikian kehidupan orang percaya yang dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Pertama tadi katakan memiliki kesehatian dalam mengasihi. Kedua, tidak membalas kejahatan orang lain. Nah ya Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasia hidup dalam kasih dan damai. Ini judul hari ini adalah rahasia hidup dalam kasih dan damai. Semua orang di muka bumi ini membutuhkan kasih sayang dalam hidupnya. Di sisi lain, semua orang juga membutuhkan damai di dalam hidupnya. Kasih dan damai bagaikan dunia sisi mata uang yang tidak terpisahkan menjadi kebutuhan manusia secara umum. Manusia berusaha untuk memperoleh kasih damai dalam kehidupannya. Namun, faktanya, kasih damai seakan jauh darinya. Itu sebabnya tingkat kebutuhan manusia akan kasih damai begitu tinggi. Nah, hal ini dipicu oleh beragam faktor, antara lain peperangan, kekerasan, kejahatan yang terus meningkat, serta hidup manusia cenderung individualitis atau ekosentris. Karena manusia mencari rahasia hidup dalam kasih dan damai. Mereka berusaha untuk hidup mewah, namun kasih damai tidak juga ditemukan. Pemicu mendasarkan hilangnya kasih damai adalah dosa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kasih dan damai seakan sirna dari kehidupannya. Hal ini ditandai dengan pembunuhan terhadap saudara kandung dilakukan oleh Kain kepada Habel adiknya. Nah, hubungan dengan Allah dengan segala ciptaan rusak. Sejak manusia dipenuhi kesusahan, ketakutan, pertikaian, masalah persoalan silih berganti. Sebenarnya dari hati yang terdalam, semua manusia ingin hidup dalam kasih dan damai. Tetapi hidup dalam kasih dan damai pada masa kini sepertinya sangat sulit ditemukan. Buktinya antara saudara sekandung saja belum bisa dijamin bisa hidup dalam kasih dan damai. Firman Tuhan mengingatkan, mengajak kita semua sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus untuk hidup dalam damai dan kasih. Berdasarkan hal-hal itu, maka rahasia hidup dalam kasih dan damai merupakan kebutuhan yang dicari oleh manusia. Manusia ingin sekali mendapatnya. Nah, pertanyaan penting harus diajukan untuk direnungkan ialah, apa rahasia hidup dalam kasih dan damai itu? Rahasia hidup dalam kasih dan damai berdasarkan firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Nah, itu pertama,
Sebuah rahasia ya dalam kasih dan damai. Pertama adalah menjaga kesatuan dalam komunitas. Jadi dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan, Rasul Petrus menuliskan demikian. 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendak kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, menjaga kesatuan dalam komunitas merupakan kunci pertama untuk hidup dalam kasih dan damai. Pertama, untuk hidup dalam kasih dan damai adalah harus seia sekata, seperasaan, mengasihi, menyayangi, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sadarkan kita, setiap kita percaya menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi warga kerajaan surga, atau sudah diselamatkan. Kita bukan hanya mendapat berkat, tapi juga memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi tujuan keselamatan pertama kalau menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan Kristus. Rasul Paulus menulis demikian, Efesus pasal 1 ayat 12. Supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi pujian-pujian bagi kemuliaannya. Nah, tujuan keselamatan kedua adalah Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan kesempatan ketiga adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau hal ini tertanam di hati kita masing-masing, saya percaya poin-poin di atas berjalan dengan baik, hidup dalam kasih dan damai. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci yang kedua hidup dalam kasih dan damai adalah minimalkan hal yang merusak komunitas. Rasa hidup dalam kasih dan damai ialah jangan berusaha untuk meminimalkan hal-hal yang dapat merusak komunitas. Maka Rasul Petrus menulis demikian, 1 Petrus pasal 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Nah, hal yang sering Tuhan ingatkan kepada kita, menjaga lidah terhadap jahat, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari, berusaha mendapatkan perdamaian, karakter, karunia, talenta yang berbeda. Kesatuan tujuan, bukan kesatuan kepribadian. Kita bisa memiliki kesatuan tanpa keseragaman. Apakah Allah ingin agar kita sesama menjadi satu? Tentu tidak. Apakah Allah ingin kita bersatu? Itu ya. Seperti 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Ya Bapak Ibu, Tuhan mau kita bersatu.
Ya, kita harus lakukan seperti itu. Nah, kunci rahasia hidup dalam kasih dan damai yang ketiga, yang terakhir adalah ingat bahwa ada pengawasan dari Tuhan. Rahasia untuk hidup dalam kasih dan damai ya dengan selalu mengingat bahwa ada pengawasan dari Tuhan atas kehidupan kita. Dengan mengingat hal itu, maka akan mencegah kita dalam melakukan hal yang bisa membuat kasih damai hilang dari kehidupan kita. Maka Rasul Paulus menuliskan 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada pemohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Berdasarkan firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa seluruh aspek atau totalitas hidup kita ada di dalam pengawasan, perhatian Tuhan setiap saat terhadap kita, anak-anaknya. Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Secara negatif, Tuhan akan murka terhadap mereka yang berbuat jahat. Karena tindakan demikian akan merusak kasih, menghilangkan damai dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi masalah, persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena ada maksudnya yang lebih baik bagi hidup kita. Nah, mari kita hidup dalam kasih, dalam damai antara sesama. Nah, cara yang pertama Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus adalah menjaga kesatuan dalam komunitas. Ya, itu akan menjadi hidup penuh kasih dan damai. Kedua, harus meminimalkan hal-hal yang dapat merusak. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Yang ketiga, ada hubungan kita satu dengan yang lain, atau hubungan kita dengan sesama hal baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu firman-Mu Engkau mengingatkan kami. Selalu kami ada persekutuan dengan damai dan kasih. Selalu Engkau mengajakkan kami dengan rendah hati, seia, seperasaan, dan selalu memberi terbaik kepada siapapun. Lalu firman-Mu hari ini mengajarkan kami, jangan egosentris. Selalu kami bisa mengayomi satu sama lain. Selalu ada kerjasama satu sama lain. Selalu ada percaya kepada orang lain. Selalu saling menghormati, mengasihi yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lewat firman-Mu inilah menyegarkan kami semua. Kami harus lakukan sesuai perintah-Mu seperti pada pagi ini. Biar hidup kami penuh damai, kasih. Dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Haleluya. Lalu kita arahkan tangan kita ke atas. Tuhan Yesus, hamba selalu meminta Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa. Tangan-Mu yang selalu menciptakan mujizat demi mujizat. Tangan-Mu selalu ada berbuat sesuatu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Maka hari ini Engkau tahu Tuhan Yesus, anak-anak-Mu saat ini banyak masalah persoalan dihadapi. Terutama sakit penyakit, bisnis keuangan, rumah tangga. Mereka sangat mengharapkan tangan Tuhan turun tangan. Tangan Tuhan selalu menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba percaya ketika Engkau jamah, segala penyakit apapun lenyap semua, sembuh terjadi. Ketika Engkau turun tangan, Engkau yang mengatur, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu.
masalah persoalan ekonomi, bisnis, segala bidang pekerjaan akan menjadi berhasil, sukses dimanapun. Ketika tanganmu bekerja, setiap permasalahan, tekanan hidup, rumah tangga apapun akan menjadi bahagia dan rukun karena engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya, ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafila untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
Kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau. Dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.